Halo semua, pada pertemuan ini kita akan coba membahas sistem terdistribusi. Buku yang akan kita gunakan adalah bukunya Andrew T.S. Tenenbaum. Jadi kita akan mereferensi ke buku tersebut. Untuk memahami sistem terdistribusi, kita akan coba lihat dari evolusi sistem terdistribusinya seperti apa. Kalau kita perhatikan, komputer di awal itu ukurannya sangat besar dan hanya ada beberapa komputer, itu pun ada di lab atau di industri besar. Dari situ kita tahu bahwa jangankan menggunakannya, melihatnya juga mungkin belum tentu semua orang bisa karena hanya ada beberapa. Itu pertama. Oke. Setelah itu, komputer masih dijalankan menggunakan konsol. Jadi ada konsol, nanti operator akan melakukan tugasnya, job yang akan dikasih ke dia yang akan menjalankan. Jadi tidak bisa diakses oleh user biasa. Jadi hanya operator yang bisa menjalankan. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita punya pekerjaan, kita harus antri dan menyerahkan tugas tersebut ke operator. Masa punch card. Mungkin nanti kalian bisa lihat di YouTube juga banyak punch card. Jadi programmer menulis programnya di punch card. Ini bukan komputer ya, menurut Pak Edison ini bukan komputer, tetapi seperti mesin tik yang dia bisa bikin lubang-lubang ke dalam card. Lubang-lubang itu beraturan sehingga nanti bisa dibaca oleh komputer. Setelah selesai programnya di punch card, nanti akan disubmit ke operator. Operator yang akan mempersiapkan beberapa hal, misalnya memasukkannya ke card reader untuk diproses. Job kemudian dijalankan dalam bentuk printout, nanti sebagai hasilnya akan diserahkan ke programmer. Jika ada job baru, maka tahapan di atas akan diulang kembali. Dari situ kita bisa lihat bahwa kita butuh waktu yang banyak untuk mengerjakan satu pekerjaan, dan juga kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan komputer, harus melalui operator. Oke, batching. Kalau tadi di sistem punch card itu kita selesai program melakukan punch card, kita kasih ke operator. Operator menjalankannya satu persatu. Kalau sistem batching tetap menggunakan punch card, cuma dari beberapa programmer punch card itu dikumpulkan, disatukan, dan bisa diurutkan secara otomatis. Kelebihannya apa? Kalau tadi yang punch card pertama, operator harus menjalankannya satu persatu. Pada batching ini dia bisa mengurangi pekerjaan operator karena dia akan bisa mengurutkan. Jadi dia mengurutkan. Jadi nanti beberapa pekerjaan akan diurutkan dan akan dieksekusi oleh komputer secara otomatis. Akan tetapi tetap masih mengandalkan operator untuk melakukan pemrosesan job, belum multi user, jadi masih operator yang menjalankan. Time sharing bisa kita analogikan sebagai komputer, ada main komputer yang sangat besar, nanti user dikasih dump terminal. Dump terminal maksudnya di sini dia hanya sebagai terminal untuk bisa menjalankan komputer dari jarak jauh. Ya, dia menggunakan terminal. Jadi di sini prosesor, RAM, storage ada di main komputer. User hanya memiliki yang namanya keyboard sama monitor. Jadi pemrosesan tetap dilakukan di main komputer ini. Ya, jadi tapi sudah bisa multiple user. Banyak user bisa menggunakan dan komputer
dan tetap menggunakan resources yang ada di main komputer. Jadi paham ya, hanya main komputer yang mempunyai memori, yang mempunyai CPU, yang mempunyai storage. User hanya dump terminal untuk bisa menggantikan operator. Jadi operator sudah nggak digunakan lagi, jadi langsung multiple user bisa mengerjakan pekerjaannya. Nah, terus time sharing menjadi langkah awal. Ini time sharing inilah langkah awal dari sistem terdistribusi, karena bisa menggunakan resources komputer secara bersamaan. Ya, bisa mengakses main komputer dari ruang yang berbeda. Nah, itu dulu. Jadi sebenarnya hanya menggunakan, yang pertama hanya menggunakan dump terminal. Semua pemrosesan dilakukan di main komputer. Ya. Tahun 80 muncul yang namanya workstation. Kalau pertama tadi ada dump komputer, dia tidak mempunyai CPU, tidak mempunyai RAM, tidak mempunyai hard disk. Kalau workstation itu sudah single komputer, jadi semua sudah ada prosesor sendiri, ada RAM, ada storage-nya. Oke, jadi hanya dulu di sini dalam waktu sebagian besar pemrosesan pekerjaan. Jadi pemrosesan pekerjaan itu sudah bisa dilakukan di komputer pengguna itu sendiri. Kalau tadi dia harus diproses di main komputer, kalau sekarang sudah bisa di workstation. Oke, sumber daya bersama seperti file, database, dan perpustakaan perangkat lunak ditempatkan di komputer utama. Nah, jadi kalau di main komputernya, file, database, dan software lainnya ada di komputer utama. Jadi tapi pemrosesan pekerjaannya sudah bisa dilakukan di workstation. Kendala utama workstation pada time sharing system di atas mempunyai keterbatasan, yaitu tidak bisa ditempatkan jauh dari komputer utama karena kabel biasa digunakan saat terbatas jangkauannya. Jadi pada saat itu belum ada kabel UTP, belum ada fiber, yang ada hanya sebagai yang RJ232 ya, yang untuk printer itu kabelnya, jadi maksimum paling 2 meter, jadi tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya main komputer, jadi harus di sekitar situ. Oke, tahun 60 dan 70 sebenarnya LAN dan WAN sudah mulai dikembangkan, hanya pada saat itu kecepatannya masih sangat rendah, jadi untuk digunakan dari jarak jauh belum bisa. Nah, tahun 80-an untuk LAN sudah bisa 100 Mbps dan WAN-nya sudah 64 Kbps. Jadi untuk LAN-nya sudah bisa menggunakan UTP yang sekarang ya, tapi untuk WAN dia masih 64. Jadi kombinasi kemajuan teknologi komputer dan teknologi jaringan menjadi awal. Jadi bukan hanya komputernya yang berkembang, tapi juga jaringannya. Karena sistem terdistribusi itu maksudnya harus bisa mengakses satu resources dari tempat yang jauh. Nah, itu kita harus menggunakan WAN, kalau enggak LAN. Jadi contoh sistem terdistribusi itu apa? Misalnya kalau kita buka kompas.com atau detik.com, kita tidak tahu server kompas.com itu di mana, tapi kita bisa akses dari mana saja. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tahun 80-an baru bisa ada yang namanya sistem terdistribusi. Oke, jadi sekarang kita dari sejarah perkembangan komputer tersebut, kita bisa mendefinisikan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan dari banyak komputer workstation independen, maksudnya sudah mempunyai hard disk, sudah mempunyai prosesor, sudah mempunyai RAM, yang tampak ke pengguna sebagai sistem koheren yang tunggal. Jadi kita tidak tahu workstation itu sebenarnya
lagi mengerjakan di server mana, tapi seolah-olah mereka bekerja hanya di komputer pribadi sendiri, padahal sebenarnya mereka mungkin mengakses server, cuma kita nggak tahu servernya di mana. Jadi orang-orang lihatnya, oh mereka bekerja, tapi tidak tahu sebenarnya mereka bekerja di mana, apakah di lokal atau di server. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini, misalnya ini komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Ini ada jaringan. Nah, jadi ini independen itu maksudnya punya lokal OS, Kalau tadi kan DAM terminal dia tidak mempunyai OS, kalau ini punya OS. Ya. Misalnya komputer A ada aplikasi A, ini ada aplikasi B, ini ada aplikasi C. Bisa saja masing-masing ini bisa saling mengakses. Nah, ini ada namanya sistem distributed system layer, ada middleware. Di sini akan ada middleware. Misal kalau kita akan membuka kompas.com, middleware-nya apa? Kita harus install kompas.com, harus menginstall setidaknya Apache server atau enggak IIS server. Jadi Apache atau IIS itu akan menjadi middleware. Jadi yang menerjemahkan request dari komputer user, dari browser user itu adalah middleware ini. Jadi nanti Apache atau IIS akan memberikan web services. Jadi ada layanan web dari Apache atau dari IIS. Itulah nanti yang akan menjawab request dari kalau ada komputer-komputer yang mengakses web kompas.com. Jadi sistem terdistribusi yang diatur sebagai middleware ini meluas ke beberapa mesin. Jadi hampir di semua mesin itu nanti akan bisa menggunakan web browser untuk mengakses Kompas, ya, dan menawarkan setiap aplikasi antarmuka yang sama. Jadi Kompas yang si A lihat dengan si B lihat akan sama, dan Kompas server kompas.com tidak perlu tahu si A menggunakan Linux atau Windows. Itu ada di sistem middleware ini. Middleware ini nantinya akan menerjemahkan. Tujuan sistem terdistribusi apa? Memudahkan menghubungkan user dan resources. Menghubungkan user, misalnya si A dengan si B, mereka berjauhan, satu di Asia, satu di Eropa, mereka saling berhubungan bisa. Menghubungkan resources, semisal si A mau ngeprint, printernya nggak harus di workstationnya si A, bisa aja printernya di ruang yang agak jauh. Jadi resources bisa berbagi. Menampilkan pendistribusian secara transparan. Jadi kita bisa tahu bahwa resources atau user itu bisa kita akses secara transparan. Mendukung keterbukaan, openness, maksudnya kita tidak perlu khawatir si X pakai operating systemnya apa, bisa Linux boleh, Windows boleh, jadi terbuka bebas. Ada juga nanti format datanya juga tidak terlalu bermasalah, ya, karena ada yang ASCII, ada yang satu lagi itu, jadi semua bisa openness, terbuka, dapat diganti, maksudnya ukurannya. Jadi berapapun nanti yang akses kompas.com itu tidak masalah, ukurannya boleh banyak. Servernya juga seperti itu, bisa juga nanti server Kompas itu lebih dari satu, bisa. Jadi bisa di-upgrade, bisa diperbanyak. Letak geografisnya, kita tidak tahu server Kompas itu di mana sekarang. Kalau dipindah, kita juga tidak tahu, jadi bisa diganti-ganti. Administrasinya boleh siapa aja boleh. Si A, si B, di administrasi dari Indonesia, di administrasi dari Eropa boleh. Ya.
Transparansi pada sistem terdistribusi tadi dibahas bahwa resourcesnya bisa secara transparan dibagi. Transparansi akses, ya, menyembunyikan perbedaan data representasi dan bagaimana resource diakses. Jadi maksudnya data representasi itu misalnya dari ASCII atau ada, kalau nggak lupa, ACBD, data presentasinya itu bisa ditangani oleh middleware. Baru location, menyembunyikan lokasi resource. Kita bisa buka seperti tadi kompas.com itu, kita tidak tahu servernya di mana. Ya, migration. Ketika suatu file di Kompas dipindah, kita juga tidak tahu. Menyembunyikan bila resource lokasinya dipindah, kita tidak perlu tahu. Ya, relocation, menyembunyikan resource mungkin dipindah saat digunakan. Ya, pada saat kita membuka website misalnya, tiba-tiba mereka pindahkan servernya, kita tidak harus tahu. Ya, replication juga seperti itu. Ketika ada data yang akan diganti atau ditimpa, bisa aja. Ya, konkurensi, menyembunyikan resource jika dibagi oleh banyak competitive user. Ya, jadi boleh diakses secara konkuren banyak orang dan tidak harus tahu siapa aja yang akses. Failure, menyembunyikan jika resource gagal atau diperbaiki. Nah, misalnya kalau nanti ada cluster servernya 2, server 1 mati, user nggak perlu tahu server 1 mati, karena secara otomatis nanti bisa aja diganti oleh server 2, seperti itu. Batasan skalabilitas. Kadang kita sudah menggunakan sistem terdistribusi, tapi kendalanya servernya 1. Kalau servernya 1, servernya rusak, ya rusak. Kalau ini namanya layanan terpusat. Ya, data terpusat juga seperti itu. Datanya semua disimpan di satu lokasi. Jadi kalau datanya rusak, ya nggak bisa. Jadi maksudnya di sini kalau kita resourcesnya juga terbatas, skalabilitasnya juga terbatas. Ya. Teknik scaling, maksudnya di sini perbedaan antara membolehkan server dan memeriksa formulir saat diisi. Jadi di sini dengan teknik sistem terdistribusi, validasi nggak harus dilakukan lagi di server. Jadi kalau yang ini, yang dulu semua validasi dilakukan di server. Tapi bisa juga untuk sekarang validasi sudah dilakukan di klien dan server hanya melakukan proses. Teknik scaling yang berikutnya, ini kita bisa kalau ini kan penamaan domain. Kalau generik kan yang di atas, generik ini untuk country. Bisa juga ada turunan-turunannya, jadi scaling, jadi diperbanyak. Kalau ada edu, yel, cs, seperti itu. Jadi penamaan DNS zone itu bisa diperbanyak. Karakteristik algoritma ini yang terdesentralisasi. Kalau tadi kan sentralisasi. Tidak ada mesin yang memiliki informasi lengkap tentang status sistem. Jadi dia seolah-olah bekerja di lokal dia saja, terdesentralisasi. Jadi kalau kita misalnya lagi buka website, kita lagi ngisi form, ya, kita tidak perlu tahu status sistem sekarang seperti apa. Mesin membuat keputusan hanya berdasarkan informasi lokal. Jadi kirim atau terima itu hanya informasi lokalnya saja. Jadi dia tidak memerlukan
informasi dari server untuk mengerjakan yang akan dikerjakan di lokal. Kegagalan satu mesin tidak merusak algoritma. Jadi server kalau workstation kita bermasalah, nggak bakal berakibat ke sistem atau ke teman yang lagi menggunakan kompas.com. Tidak ada asumsi implisit bahwa ada jam global. Ya, nanti kita akan bahas jam global ini sebagai patokan supaya menyamakan jam. Ini perlu, misalnya kalau sistem terdistribusinya ATM, jangan sampai nanti pengambilan duit di Jakarta belum diupdate, orang lain bisa ambil di Jayapura misalnya. Jadi anggapannya tidak ada jam global, ya. Masalah saat mengembangkan sistem terdistribusi. Masalahnya maksudnya yang diasumsikan sudah baik lah ya, jaringannya dapat diandalkan, ya, jaringannya dapat diandalkan. Jadi developer sistem terdistribusi menganggap ini sudah dapat diandalkan saja, ya, jaringannya aman, ya, jaringannya homogen, maksudnya sudah bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Topologi tidak berubah, ya. Jadi topologi ada yang star, ada yang bus, tidak berubah, ya. Latensi adalah 0, jadi keterlambatan pengiriman datanya adalah 0. Bandwidth tidak terbatas. Jadi kalau sistem terdistribusi itu kalau bisa bandwidthnya sangat besar. Biaya transportasi, misalnya kalau biaya transportasi kan sesuai besar bandwidth yang kita sewa, ini anggapannya 0. Ada satu administrator, jadi dianggap harus ada administratornya. Oke, berikutnya ada jenis-jenis sistem terdistribusi. Ada komutasi cluster, ada komputasi grid, baru ada sistem informasi. Jadi ini informasinya yang terdistribusi, kalau ini kan komputasinya yang terdistribusi, kalau ini informasinya, kalau ini prestasif, ya, yang terdistribusi. Sistem komputer cluster, jadi ada banyak komputer digabungkan menjadi superkomputer, ya, ada dalam jaringan dengan kecepatan yang tinggi, biasanya LAN. Sistem komputer cluster ini umumnya digunakan untuk menjalankan program secara paralel pada banyak mesin. Jadi di sistem cluster ini juga nanti ada istilah namanya load balancing, maksudnya bebannya bisa disesuaikan sehingga komputernya bisa berbagi tugas, sehingga untuk melakukan komputasi bisa lebih cepat karena masing-masing komputer bisa berbagi mengerjakan program yang sedang dikerjakan. Oke, ada lagi namanya komputasi grid. Berbeda dengan cluster, grid biasanya terdiri dari berbagai jenis komputer, jadi bisa beragam. Kalau tadi cluster itu umumnya identik, ya, komputernya harus sama, ya. Sumber daya berbagi, organisasi digabungkan untuk memungkinkan kolaborasi. Jadi kalau dibaca sistem komputasi grid ini sebenarnya seperti jaring, ya, kalau bahasa Indonesianya. Kalau kita anggap sebagai, kalau ada katanya ada orang lagi camping, ya, misalnya saya punya tenda yang besar, teman saya nggak punya tenda, teman saya bisa masuk ke tenda saya berbagi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada OS atau komputer teman yang lagi nganggur, bisa digunakan berbagi oleh teman yang satu grid, sehingga resources yang besar di kita
tidak percuma terbuang sia-sia karena bisa dimanfaatkan orang lain. Sistem informasi terdistribusi, kalau tadi itu masih komputasi, ini sistem informasi. Jadi mendistribusikan informasi di beberapa server, ya. Proses jarak jauh yang disebut client maksud server untuk memanipulasi informasi, ya. Misalnya kalau kita lagi mengerjakan database, itu informasi, ya, itu bukan komputasi. Jadi kalau database kan itu informasi yang dibagi, nah, bisa sistem terdistribusi informasi, ya. Umumnya menggunakan RPC, Remote Procedure Call. Jadi nanti kita akan mengakses data atau informasi yang tersedia di server tersebut menggunakan RPC dan juga RMI, Remote Method Invocation, ya. Oke, ada tadi sistem komputasi grid, sering dikaitkan sistem transaksi, ya, contoh bank, agen perjalanan, sewa mobil, dan lain-lain. Jadi ini contoh-contoh aplikasi yang menggunakan sistem transaksi komputasi grid, ya. Sistem persasif terdistribusi, ya. Sistem persasif terdistribusi ini umumnya pada alat yang biasanya di bawah portable, ya, bisa bergerak. Contohnya handphone, sensor, kamera pengintai nirkabel, VGA, ya. Jadi kalau kita misalnya di rumah mempunyai wifi, di kampus punya wifi, ketika kita sampai di rumah, handphone kita akan secara otomatis terhubung ke wifi di rumah. Ketika kita ke kampus, handphone kita secara otomatis terhubung dengan wifi di kampus. Nah, itu persasif namanya, ya. Persasif, jadi secara otomatis terhubung ke jaringan yang berbeda, ya. Dia mempunyai kemampuan discover, menemukan layanan, ya. Ada juga untuk misalnya yang plug and play, ya, itu juga namanya persasif. Kira-kira seperti itu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa paham, dan kalau ada yang mau ditanya silahkan. Terima kasih.